Banyak orang berpura-pura dan itu jelas sekali. Dan saya langsung tegur Yusuf Manubulu, tapi Yusuf Manubulu bandel, ya terserah dia. Ya, nah, nanti suatu ketika meledak kasusnya, dan itu akan mempermalukan para YouTubers. Apakah Tuhan dipermalukan? Tidak. Nah, Saifuddin dituduh oleh Denny Siregar adalah kadrun, karena dia bekas orang NII, ya kan? Bekas petingginya, ngaku-ngaku bekas petinggi NII, lalu si jangan-jangan Saifuddin ini disusupkan ke Kristen buat merusak kekristenan. Oh banyak, zamannya perang Ottoman Turki banyak ya yang berpura-pura jadi Kristen. Anda kalau mau jadi raja di Eropa, Anda harus jadi Kristen dulu, dibaptis dulu, supaya jadi Kristen. Apakah dia sungguh-sungguh Kristen? Tidak. Pura-pura. Ya, berpura-pura. Bahkan sampai dengan hari ini, ya, banyak orang-orang, ya, dia pura-pura jadi murtadin. Pura-pura. Supaya apa? Supaya bisa cari uang. Saya mengenali orang-orang seperti ini banyak sekali. Saya pernah mau diakalin sama orang-orang ini. Tentang gembala dan serigala berbulu domba, hari ini kita belajar ya. Bagaimana ya ada gembala-gembala. Ketika Yesus berkata, orang-orang yang datang sebelum aku, ya, itu maksudnya adalah ketika nanti Yesus kan nanti kan datang kedua kalinya. Antara kalau yang dimaksud Yesus adalah sebelum aku adalah nabi-nabi itu nggak mungkin, ya. Tapi yang dimaksud adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dari zaman Yesus, ya, yang mengembalakan satu dari kawanan ini. Siapa dari kawanan ini? Yaitu orang Yahudi, ya. Dari kawanan ini, dari kandang ini maksudnya ada orang-orang Yahudi. Dari kawanan lain, yaitu kita, orang-orang non-Yahudi, ya. Jadi jangan bingung dengan kalimat itu tadi. Bentar ya. Nah ini ya, ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yang dari kandang ini adalah orang Yahudi. Yang bukan dari kandang ini adalah non-Yahudi. Goyim kayak kita, orang-orang Helenis. Ya, karena memang kemudian di zaman para rasul ada dua Kristen. Satu yang disebut Nasrani, Nazarene, atau dalam bahasa Indonesia itu Nasrani, ya. Dan yang satu adalah Kristen, Helenis atau Kristen, ya. Tetapi kedua ini sebetulnya para rasul menyebut diri mereka adalah pengikut jalan Tuhan, bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani. Orang lain menyebut mereka Nasrani, orang lain menyebut mereka Kristen. Ya, Nasrani itu bagi orang-orang yang disunat, orang-orang Kristen adalah bagi yang tidak disunat. Ya. Tetapi mereka, para rasul selalu menyebut diri adalah pengikut jalan Tuhan. Kami percaya kepada jalan Tuhan, kami pengikut jalan Tuhan, ya, dan seterusnya. Ya, dalam narasinya pun mereka disebut para pengikut jalan Tuhan. Nah, itulah tadi ya, domba-domba yang dari kandang itu adalah orang Yahudi, yang dari di luar kandang itu adalah orang non-Yahudi. Jadi baik orang Kristen, Yahudi maupun non-Yahudi disebut domba-domba Kristus. Ya, terus ada frasa yang kedua. Ya, frasa yang kedua adalah semua orang yang datang sebelum aku, ya, semua yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba tidak akan mendengarkan mereka. Artinya kita sudah menjadi domba-dombanya, ya kan? Lalu ada domba-domba yang orang Yahudi dan non Yahudi. Berarti itu kan pasca, ya kan? Setelah kejadian Yesus di zaman Yesus ini sampai dengan hari ini, lalu Yesus berkata, semua orang yang datang sebelum aku, karena aku akan datang kedua kalinya, kan? Semua orang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Kalau Anda benar-benar domba-domba Kristen, domba-domba Kristus, Anda akan mengenal suaranya, yaitu apa? Rema. Ya, kita sudah dapat pelajaran tentang rema, ya. Suara Tuhan itu adalah rema, ya kan?
perkataanku, remaku adalah Roh Kudus. Ya, jadi baptisan Roh Kudus adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan rema. Itulah orang-orang yang penuh dengan roh. Bukan orang yang kesurupan kejat-kejong sambil nyeblok-nyeblok terus kejet-kejet begitu ya, sambil ngoceh-ngoceh, ngeromet-ngeromet, bukan. Bukan itu, ya. Tapi orang yang penuh dengan rema hidupnya, apa ngeh, setiap baca firman Tuhan, celing celing celing, nah itu tadi ya, jelas, dan dia punya ada apa namanya kognitif, afektif, psikomotorik. Rema itu membuat kita paham secara kognitif, ya, terus mengerti secara kognitif, paham dalam afektifnya, lalu kita melakukannya dengan sungguh senang melakukannya. Itu rema. Kalau belum jadi rema, maka kita harus dengan sengaja melakukannya walaupun kita bingung. Makanya Yesus berkata dalam Matius 7, berbahagialah orang yang mendengar logosku dan melakukannya, walaupun dia belum jadi rema. Dia nggak ngerti, tapi dia, oke lah, saya percaya. Ya, pokoknya saya tak lakukan, walaupun saya nggak ngerti. Nah, itulah rema. Ampunilah musuhmu. Bingung, gimana Tuhan? Kalau tak ampuni, tak lakukan aja lah, walaupun aku nggak ngerti. Karena aku pengen melakukannya. Kasih makan musuhmu. Wah, nanti ngelunjak Tuhan. Itulah aku melakukannya karena Tuhan udah nggak tahu. Walaupun Anda belum paham, belum mengerti. Anda sudah melakukan, berbahagialah Anda. Itulah namanya melakukan logos. Tapi orang yang punya rema, wah dia rema kok, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya bukan karena terpaksa, bukan karena ya udahlah, tapi karena memang sudah rema. Ya, itulah sebabnya saya tidak merespon berlebihan. Orang memfitnah saya, biarin saja, nggak usah marah-marah. Kalau klarifikasi harus, karena saya pegang duitnya orang. Karena kita ini pegang duitnya orang banyak, maka saya harus klarifikasi dari mana duitnya, ya kan? Itu harus klarifikasi kalau uang, ya. Yang lain mah nggak urusan. Orang mau fitnah saya apa emang gue pikirin. Tapi kalau masalah uang harus dibuka, kita open, ya. Nah, itulah yang dimaksud tadi ya. Jadi kita udah masuk dalam tiga terminologi. Nah, sekarang kita lagi cerita bagaimana ya orang-orang kemudian menyamar menjadi domba-domba. Ya banyak orang yang menyamar sehingga kita nggak mengenali dia ini domba atau serigala dalam hidup kita. Ya, kita nggak mengenalinya. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Daniel 11, kita lihat Daniel dulu ya. Berpura-pura. Tadi berpura-pura. Mana tadi? Di dalam Daniel 11. Loh, sebentar ya. Nah, Daniel 11 ayat 34 ya. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Ayat 34 ini ya tadi ya. Ayat 17 ya. Lihat ya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia dan seorang putrinya diberikan kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkan. Ini. Sorry ya, kalau ini cerita tentang Cleopatra ya, teman-teman. Tapi ini ya. Nah ini ya mulai dari 31, mulai 34 tadi ya. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya supaya murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Lihat, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura, ya. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Kita potong sama situ, kita mau garis bawahi tentang kata berpura-pura. Nah,
Ya, kita tidak akan menggunakan kitab Daniel ini untuk akhir zaman tentang antikristus. Saya tidak akan berkata demikian, tetapi saya lagi mau cerita di zaman Yesus. Ya, itu nanti ada berpura-pura, orang yang berpura-pura. Itu nanti yang disebut dengan orang munafik. Ya, yang dia pura-pura menggabungkan diri dengan kekristenan, ya, dengan orang-orang Kristen, dengan kawanan domba itu, tapi sebenarnya enggak. Itu sudah terjadi ya. Jadi dari zaman Yesus itu kan banyak orang yang kemudian bertobat kan, tetapi ada yang pura-pura. Contohnya Ananias dan Safira, ya. Contohnya Ananias dan Safira, mereka berpura-pura. Dia jual tanah miliknya, lalu ditahan penjualannya, cuma dikasih separuh, tapi dia ngomongnya semuanya supaya mereka dapat nama. Karena zaman itu ya orang-orang ini banyak orang-orang kaya, ya kemudian dia melakukan pencitraan. Supaya apa? Ingat, itu adalah massa yang besar ya. Itu adalah komunitas yang besar. Mereka menarik orang banyak. Nah, ada orang yang ingin memanipulasi kumpulan itu. Supaya dia dihormati, supaya dia dapat status sosial, supaya dia masuk dalam partai politik, ya kan? Dan sebagai senator, dia dapat suara, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingin memanipulasi jemaat itu. Itu banyak terjadi di zaman Yesus, di zaman para rasul, sampai dengan zaman tahun 300. Banyak senator-senator Roma yang menjadi orang Kristen bukan karena dia sungguh-sungguh mau jadi Kristen, tapi dia berpura-pura menjadi Kristen. Dan sejak tahun 300 sampai tahun 600 itu banyak sekali orang berlomba-lomba jadi Kristen, ya, karena Kristen menjadi agama negara supaya dia dimuluskan. Anda kalau mau jadi raja di Eropa, Anda harus jadi Kristen dulu, dibaptis dulu, supaya jadi Kristen. Apakah dia sungguh-sungguh Kristen? Tidak. Pura-pura. Ya, berpura-pura. Bahkan sampai dengan hari ini, ya, banyak orang-orang, ya, dia pura-pura jadi murtadin. Pura-pura. Supaya apa? Supaya bisa cari uang. Saya mengenali orang-orang seperti ini banyak sekali. Saya pernah mau diakalin sama orang-orang ini. Ya, orang ini ngaku-ngaku murtadin, ya. Terus kemudian orang ini suka datang bawa ke kita, ini ada yang mau dibaptis 2 orang. Ya sudah, saya ke sana. Oh jangan, saya saja yang ke tempatnya Pak Paul. Kemudian saya bilang, oh jangan, bahaya kamu bawa-bawa orang belum jelas ke rumah saya. Saya kan lagi diuber-uber sama orang Islam, itu tahun 2017 awal ya waktu itu ya. Jangan kamu sembarangan bawa orang ke rumah saya. Orang mau ke rumah saya, tesnya kudu makan babi dulu. Tapi waktu itu saya nggak punya uang buat traktir orang makan babi kan. Ya, jadi jangan, nanti saya ke sana saja. Saya ke sana kan paling makannya di warteg, ya kan. Kalau dia ke sini kan repot, saya kan membahayakan keluarga saya. Nah, jangan nanti gini. Nah, nggak lama kemudian, kira-kira 1 jam ya, senior saya ya yang mengajak saya gabung ke sinode beliau, ya karena kan saya sudah keluar dari sinode sebelumnya dan saya homeless kan, maksudnya tanpa sinode kan. Nah, senior saya di gereja yang baru, di organisasi gereja yang baru, dia telepon saya, Pak Paul, bisa ke rumahnya orang ini nggak? Loh, buat apa? Ya ada yang mau dibaptis. Loh, tadi dia sudah telepon saya bilang saya mau ke sana memang. Iya, tapi orang ini minta uang sama saya supaya dia bisa ke sini ke rumah saya. Loh, tadi maunya ke rumah saya, minta uang juga. Nah, kita langsung tahu ini dagang ini. Ada ya? Ada didagangin. Banyak. Ya. Ada banyak sekali ya, tiba-tiba ada seorang YouTubers, dia ngaku-ngaku pendeta. Kemudian saya telepon dia, saya WhatsApp, kamu pendeta mana? Dari gereja ini, ya. Terus saya bilang sama dia, oh sekarang kamu di mana pelayanannya? Oh saya di kota ini. Loh, aku tak ke tempatmu aja, aku naik mobil cuma 20 menit ke rumahmu. Oh jangan, wadah, bla 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 bla. Oh saya langsung tahu ini nggak benar nih. Boleh lihat nggak ininya kartu pendetamu? Nah, dikasih halaman depannya, halaman belakangnya boleh lihat nggak, dikasih sama dia, langsung saya diblok. Karena kartu pendeta di gereja tersebut, di depannya itu ada fotonya dia, di belakang harus ada tanda tangannya
ketua majelis daerah atau sekretaris majelis daerah. Dia nggak mau, ditutup, di blok. Terus saya langsung telepon ke sekretaris, kenalan saya baik ya, kenalan saya baik. Saya tanya, kenal orang ini nggak? Ini katanya dari organisasi gerejamu. Enggak. Ya, tangkap ya. Jadi ada banyak orang berpura-pura dan itu jelas sekali. Dan saya langsung tegur Yusuf Manubulu, tapi Yusuf Manubulu bandel, ya terserah dia. Ya, nah, nanti suatu ketika meledak kasusnya, dan itu akan mempermalukan para YouTubers. Apakah Tuhan dipermalukan? Tidak. YouTubers nanti yang dipermalukan ya. Karena nanti kan dibilang bahwa ini ternyata YouTuber murtadin palsu. Ya kan, Pak. Dan banyak terjadi begitu dan sudah kebuka satu-satu sama Hani Kristen pernah dibongkar itu kan. Murtadin palsu, mualaf palsu, karena dapat duit, mendapat simpati lalu dia ngumpulin duit, ya kan, mualaf yang jadi Islam palsu, yang jadi Kristen palsu, karena itu memang bisnis berpura-pura. Wah, itu jelas sekali, ya, jelas sekali. Nah, Saifuddin dituduh oleh Denny Siregar adalah kadrun, karena dia bekas orang NII, ya kan, bekas petingginya, ngaku-ngaku bekas petinggi NII, lalu si jangan-jangan Saifuddin ini disusupkan ke Kristen buat merusak kekristenan. Oh banyak, zamannya perang Ottoman Turki banyak ya yang berpura-pura jadi Kristen. Ya kan, lalu digembosi dari dalam, makanya bisa kalah di Santin. Karena banyak yang pura-pura jadi Kristen. Kenapa? Karena kata Gus Dur, ini ngomong Gus Dur ya, lo mau jadi, kan Gus Dur dituduh sudah murtad, kudu ini kafir murtad loh. Enggak apa-apa kalau saya murtad tak syahadat lagi kan jadi Islam lagi. Di Islam itu bisa, kalau di Kristen nggak bisa begitu ya. Wah, Anda harus bayar harganya dulu, nggak sembarangan. Itu masalahnya adalah keselamatan Anda. Kalau di dalam iman percaya Kristen, Anda yang begitu, Anda belum tentu selamat loh, walaupun dibaptis 5 kali loh. Belum tentu selamat loh. Karena ya dikatakan jangan mempermainkan kasih karunia. Orang yang sudah tahu kebenaran, lalu dia masih mempermainkannya. Oh, nggak ada penebusan lagi buat dia loh. Dia harus bayar dengan darahnya. Serius ya, nggak sembarangan. Orang bolak-balik pindah-pindah, dibaptis lagi. Anda bangga dibaptis. Jangan bangga, malu. Anda dibaptis 5 kali, malu. Dibaptis bertobat 5 kali, malu. Ya. Tetapi itu kan tuduhannya Denny Siregar kalau si Saifuddin disusupkan. Ya, apakah benar? Ya kita nggak tahu, itu kan pendapatnya Denny Siregar. Ya kan? Itu pendapatnya Denny Siregar. Nah, apa yang mau kita belajar pada malam hari ini? Ya, bagaimana domba-domba ini mendengar suara Tuhan? Dia harus punya rema. Dari mana kita tahu bahwa ini orang murtadin dari Islam, maksudnya terus jadi mualaf Kristen? Sebetulnya namanya bukan, kalau murtad itu jelek banget ya. Mualaf itu ada 2, mualaf Kristen atau mualaf Islam. Orang mualaf jadi Islam atau mualaf yang jadi Kristen. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi benar katanya si Ade Armando ya, bukan murtadin. Saya tadinya tapi salah dengar, ini apa si Armando dibilang Saifuddin adalah mualaf, seorang mualaf. Oh iya benar juga, orang yang berpindah kan, orang yang hijrah. Nah, si Saifuddin ini adalah mualaf yang Kristen. Nah, dari mana kita tahu bahwa orang ini benar-benar lahir baru? Nah, kita kembali ke pelajaran lahir baru dulu ya. Apakah lahir baru? Anda harus hati-hati dengan kata lahir baru. Ya, coba Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging menghasilkan daging, roh menghasilkan roh. Ya, daging menghasilkan daging, roh menghasilkan roh, nggak sembarangan. Ya, coba kita lihat Galatia 5. Bentar. Ini cepat ya, nanti Anda bisa putar ulang ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Orang yang lahir dari roh, maka hidupnya akan menuruti keinginan roh. Sehingga dia tidak mengikuti keinginan dagingnya. Orang yang hidupnya dari daging, ya dia akan hidupnya dalam kedagingan. Orang jatuh bangun, ya berarti dia masih belum lahir baru. Ya, berarti dia belum lahir baru. Lukas 3, ya. Lihat ya, lalu ia berkata, ini Yohanes ya, Yohanes lagi mau baptis orang di Yordan, dia bilang, sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi ada orang yang mau dibaptis, ya, ada orang mau malah dimarah-marahi sama Yohanes. Orang mau dibaptis marah-marahi. Karena Yohanes tahu ini orang pura-pura datangnya, tapi tetap dibaptis, tapi dimarahin dulu. Dikasih tahu dulu. Ya. Jangan pura-pura. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kata kuncinya itu ya. Buah-buah pertobatan. Buah pertobatan itu penting. Anda nggak bisa permainkan Tuhan. Ya, buah pertobatan itu penting. Ya. Begitu Anda permainkan Tuhan, Anda akan bayar dengan darahmu. Ya. Tahunya dari mana buah pertobatan? Ya tadi balik lagi ke Galatia 5. 1, buah pertobatan adalah buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera. Ya. 2, buah apa? Buah jiwa. Masalahnya banyak orang membaptis orang, kelihatannya dia membaptis. Ya, tetapi dia itu kayak sales multi level marketing, bukan sungguh-sungguh dia memenangkan hidupnya orang ini. Kenapa? Apa perintah Tuhan Yesus apa? Jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Salah. Jadikanlah semua bangsa murid. Semua bangsa itu jadi murid. Apa itu murid? Murid itu orang yang mau belajar. Jadi nggak cukup Anda cuma jadikan orang Kristen, dia bawa ke gereja dijadikan orang Kristen, nggak cukup. Anda harus jadikan dia muridku. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa orang Kristen. Salah. Itu namanya Anda kejar setoran multi level marketing. Ya kan, terus Anda baptis, foto, supaya Anda terus tulis nomor rekening untuk mendukung pelayanan penginjilan saya, transfer rekening sekian. Terus dia mulai, ya kan, dia mulai memberitakan Injil pertamanya, lama-lama dia kemudian mencaci maki Islam, ya kan, kemudian dia mengkritik Islam, ya kalau nggak bilang mencaci, menghina, mengkritik. Apakah dia sedang memberitakan Injil? Tidak. Dia sedang mengkritik Islam. Kalau orang yang memberitakan Injil, maka Injillah yang diberitakan, bukan Al-Quran. Jadi jangan samakan orang memberitakan Injil, lalu dia menjadikan orang jadi Kristen. Yang paling penting jadi murid enggak? Orang yang jadi Kristen lalu jadi murid enggak? Enggak. Lalu dimuridkan, diajari Islamologi. Loh, orang baru lahir baru dimuridkan, diajari Islamologi, tujuannya supaya dia bisa mengkristenkan orang-orang Islam dan menang debat. Kupluk ini, makanya akhirnya hasilnya orang-orang yang kedagingan. Nggak punya buah roh, karena nggak diajarin tentang buah roh. Karena tidak dimuridkan untuk hidup di dalam roh. Dia tidak lahir dari roh. Tapi apa? Cuman lahir dari air doang, dibaptis doang. Ya, itulah yang terjadi. Nah, kalau orang-orang seperti ini, terus dia mengira dirinya Kristen.
mengira dirinya itu militan memberitakan Injil. Dan yang celakanya orang-orang gerejanya tepuk tangan, disorakin, tepuk tangan. Orang gerejanya juga bodoh. Akhirnya banyak penyusup-penyusup. Ya kan? Karena memang duitnya enak. Orang Kristen itu murah hati kalau ngasih orang Islam yang jadi orang Kristen itu, ya, wah seneng tuh. Sama. Orang Islam juga sama murah hati. Ada orang Kristen yang jadi Islam, sama. Nggak beda, sama. Itulah agama. Ya. Dan orang-orang ini bermain di sini. Ada yang sampai dibaptis hari ini dibaptis sama saya, besok dibaptis sama Saifuddin, besok dibaptis lagi sama Yusuf Manubulu, besok dibaptis lagi sama siapa lagi. Setiap kali dibaptis, ya dia terima uang. Kalau saya kalau baptis orang nggak ngasih duit ya. Ya saya nggak ngasih duit. Fight. Tapi dikasih duit juga saya nggak mau. Pembaptisan itu gratis ya, nggak boleh bayar. Hati-hati. Ya, saya baptis ratusan orang Islam. Dan saya tahu watak-watak karakter mereka. Ada yang dibaptis cuma gara-gara pengen berontak dari suaminya. Ada yang dibaptis karena pengen berontak dari orang tuanya. Ada yang dibaptis karena miskin, dia pengen uang. Akhirnya dia marah-marah sama saya, kecewa. Karena dia pikir kalau dibaptis, sampai ngomong ya, tuh orang ini si A dibaptis sudah dikasih motor, si B dibaptis sudah dikasih ini. Lah kenapa saya sudah 3 bulan dibaptis nggak dikasih apa Pak? Nah itu kan ketahuan kan akhirnya kan kenapa dia minta dibaptis kan? Ketahuan, ya kan? Ternyata dia dibaptis karena mengharap saya ngasih uang sama dia kan? Nah, itu tuh harus kita kenali yang seperti itu, ya. Ketika Tuhan Yesus menjadi gembala, saya juga sebagai gembala. Saya kudu mengenali domba-domba saya. Mana yang domba, mana yang kambing, mana yang serigala berbulu domba, itu harus kita kenali. Wih, serem. Iya kan? Anda nyadari nggak itu? Anda kalau ada orang membaptis banyak, ya, jangan bersorak-sorai. Biasa aja. Tapi kalau orang ini banyak memuridkan orang-orang yang dibaptis ini, itu baru benar. Itulah sebabnya saya mewajibkan semua orang yang saya baptis wajib ikut kelas pemuridan. Nggak bayar. Nggak bayar. Ya. Kalau orang-orang ini tidak dimuridkan, makanya ini bablas semua. Apakah lalu orang yang membaptis ini sedang memberitakan Injil? Tidak, dia lagi kejar setoran. Supaya kejar setoran apa? Kejar setoran foto dan kasih nomor rekening di YouTube. Supaya uangnya masuk. So, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Dia sedang tipu uangmu. Termasuk pendeta-pendeta yang tidak pernah juga memberitakan Injil. Sama. Nah itu tadi ya, satunya ekstrim sini, satunya ekstrim sana. Ya ada pendeta-pendeta, orang-orang Kristen yang menjadi pendeta, ya, lalu dia tiap hari, tiap minggu khotbahnya tentang ya berkat, dan sebulan sekali dia titip pendeta lain supaya khotbah perpuluhan, diweden-wedenin. Nanti masuk neraka kalau nggak bayar perpuluhan. Padahal, ya, tidak pernah ada sanksi kalau Anda, tidak pernah ada sanksi neraka kalau Anda tidak bayar perpuluhan. Sanksi neraka itu kalau Anda tidak berdiakonia. Ya, ayat 46. Dan mereka ini, yaitu yang di atas tadi yang tidak berdiakonia, akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Ya, ayat 46 itu yang paling bawah ya. Dan mereka ini, yaitu mereka yang tidak berdiakonia, dia ayat-ayat di atasnya itu ya, akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Orang-orang yang tidak berdiakonia akan masuk neraka. Bukan orang yang nggak bayar perpuluhan, bukan. Tapi yang tidak berdiakonia, itu yang masuk neraka. Nah orang kebalik-balik ya, sama.
pendeta-pendeta dipelintir semuanya, sehingga seakan-akan Anda kudu ngasih uang ke gedung gereja. Salah. Anda tidak diwajibkan ngasih uang ke gedung gereja. Anda diwajibkan per puluhan melalui diakonia. Bukan perpuluhan ke gereja. Bahkan jumlahnya juga bukan 10%, tapi seluruh hidup Anda. Ya, bukan berarti gajinya 10 juta, Anda kasih semua 10 juta ke Damaris, terus Anda makan apa? Seluruh hidup itu Anda apa sih artinya? Ya, kan Anda juga butuh makan kan? Kalau Anda nggak makan namanya mati, berarti kan mati Anda. Ya, memberikan seluruh hidup Anda itu artinya Anda harus hidup, bukan mati. Supaya hidup Anda kudu makan. Ya, hidupnya juga hidup yang berkualitas, jangan invalid. Anak-anakmu juga serahkan kepada Tuhan. Anak-anakmu yang serahkan kepada Tuhan jangan yang invalid, tapi diragati. Ya kan, dengan uang yang Tuhan percayakan pada Anda, ragati hidup Anda, ragati anak Anda, lalu persembahkan hidup-hidup kepada Tuhan. Tetapi meragati itu bukan berarti Anda bermewah-mewah dan memanjakan hidupnya untuk berfoya-foya. Bukan, cukupkanlah, bersahajalah. Nah, ya. Makanya, ya, kemudian ada banyak serigala-serigala berbulu domba di tengah-tengah kita. Satu orang yang dari Islam berpura-pura menjadi domba, padahal dia sedang cari duit. Ya, kalau dia cuma cari duit saja nggak apa-apa. Yang masalah kemudian dia merusak internal. Ya, memberikan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Lalu ada yang sampai deketin perempuan-perempuan di gereja, dihamili. Janda-janda, istri-istri orang. Itulah serigala-serigala berbulu domba. Tapi banyak orang Kristen sendiri yang kemudian menyamar menjadi pendeta, yang menghimpun dana sambil tipu-tipu. Ayat Alkitabnya dipelintir buat cari duit buat dia, lalu dia tidak mengajarkan Anda berdiakonia. Tapi bisnis itu juga serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba ngeri, ya. Ngeri kalau Anda ada di tengah-tengah itu dan Anda terhisap dalam komunitas itu. Ya, makanya saya bilang, Anda yang kagum sama pendeta, hati-hati. Anda boleh suka dengan pengajarannya, jangan pernah kagum dengan orangnya. Begitu Anda dengan kagum dengan orangnya, Anda akan tidak bisa membedakan mana pengajaran benar, mana yang tidak. Begitu Anda kagum dengan orangnya, Anda akan ikut sesat bersama pendeta ini. Bersama dengan serigala berbulu domba ini, Anda dituntun ke dalam neraka. Ya, serem nggak? Serem banget. Anda nggak waspada. Nah, hari ini kita mau belajar, ya, untuk bisa membedakannya. Bagaimana membedakannya? Ya cuma 2 buah pertobatan. Anda bisa tahu orang ini dan buah pertobatannya, yaitu buah jiwa-jiwa dan buah karakter, buah roh. Masalahnya Anda nggak bisa tahu dalam sekejap, nggak bisa. Anda tunggu bergaul lama, Anda nanti baru ngerti aslinya dia seperti apa. Lalu apakah Saifuddin serigala berbulu domba? Nggak tahu. Yang tahu istrinya, yang tahu anak-anaknya, yang tahu pembantu di rumahnya, yang tahu karyawannya, orang-orang yang dekat dengan dia. Kita nggak bisa menghakimi Saifuddin adalah serigala berbulu domba seperti perkataannya Denny Siregar. Kita nggak tahu. Yang tahu ya istrinya, ya bagaimana istrinya respect nggak sama dia? Apakah istrinya disayang atau tidak? Anak-anaknya bagaimana? Respect nggak sama dia? Itu buah jiwa-jiwa, buah karakter. Lalu jiwa-jiwa, ya, jangan berpikir bahwa kalau kita sudah baptis banyak orang, berarti hebat. Enggak. Dimuridkan enggak? Itu yang paling penting. Karena Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa murid, bukan
orang Kristen, tapi murid dan harus dimuridkan. Apakah Saifuddin menghasilkan murid? Bukan menghasilkan orang Kristen banyak, bukan. Menghasilkan murid. Ya. Nah, penting ya. Makanya buah dari karakter, buah roh itu pasti orang itu berdiakonia. Pendeta-pendeta yang tidak berdiakonia, saya jamin dia adalah serigala berbulu domba. Pendeta-pendeta yang tidak terbuka dengan keuangannya itu adalah serigala berbulu domba. Bisa saja dia berdiakonia, tapi retorika. Yang masuk 1 miliar, yang dipakai cuma 300 juta buat diakonia, yang 700 ditilep. Itu serigala berbulu domba. Gembala-gembala, pendeta-pendeta, YouTubers yang tidak transparan masalah keuangan, dia menghimpun dana dari masyarakat, alasannya buat pelayanan, alasannya buat bikin gereja, buat bikin panti asuhan, buat bikin apa tadi rumah singgah dan sebagainya, tapi dia tidak terbuka dalam keuangannya, hati-hati. Mereka serigala berbulu domba. Ya. Belajar karena Tuhan Yesus dengan jelas berkata, ya, setia pada mamon yang tidak jujur. Setia dengan waktu dalam penggunaan mamon yang tidak jujur. Setia, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Ya kan? Maka Tuhan akan berikan rahasia-rahasia kerajaan Allah yang lain. Banyak orang yang tidak setia dengan menggunakan mamon yang tidak jujur ini. Ya, setia dengan mamon, ya kan? Kan? Lihat. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Apa? Ya, harta kerajaan Allah itu. Jadi masalah mamon itu kenapa saya klarifikasi, itu penting. Saya memberi Anda teladan betapa terbukanya keuangan di Damaris. Open semuanya. Semua ya. Apakah saya merasa lebih baik? Enggak, bukan merasa lebih baik. Memang saya harus begini. Bukan merasa lebih baik. Memang harus kita lakukan. Kalau tidak lakukan, salah. Nah, ketika saya lakukan, saya tunjukkan kepada Anda, ini loh yang benar. Nah, kalau Anda dikasih tahu yang benar, terus membuat Anda memusuhi saya, ya karepmu, sana, masuk aja dalam gerombolan para penipu. Iya kan? Kalau Anda senang dibohongi, ya enggak apa-apa, terserah. Oke, jadi ciri khas domba-domba Kristus, baik itu domba yang ada di dalam kandang yaitu orang-orang Yahudi maupun yang di luar, sama ya. Satu, dia punya buah pertobatan, yaitu jiwa-jiwa dan karakter. Ya, dia harus punya itu. Buah pertobatan, yaitu buah jiwa-jiwa dan karakter. Akibatnya dia akan sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah, kalau Anda kenal dekat dengan orang-orang yang tidak mau sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati, dia tidak mau, dia menolak, ya. Ya berarti dia belum lahir baru. Kalau Anda ketemu sama orang-orang yang tidak mau berdiakonia, pendeta-pendeta yang tidak suka berdiakonia, atau retorika saja diakonianya, tidak terbuka dengan keuangannya, kemungkinan dia adalah serigala berbulu domba, yang hanya memanipulasi uang Anda. Masalahnya Anda lebih suka dibodohin seperti itu. Banyak orang suka dibodohin seperti itu. Wah, cilaka. Banyak orang suka dengan begitu. Ya. Repot, ya itu terserah Anda. Wah, sekarang ini udah kita ajarin supaya Anda terhindar dari penipuan-penipuan agamawi, penipuan-penipuan itu. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang agung, yang baik. Ya,
Orang-orang yang datang sebelum Yesus datang, nanti ada orang datang, contoh itu adalah pencuri. Ya, dan juga orang-orang yang pendeta-pendeta yang akan menyesatkan Anda. Ketika tidak mengajari Anda diakonia, ketika dia tidak mengajari Anda untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya. Haleluya. Luar biasa ya. Wah, keras sekali ya firman Tuhannya ya. Tapi ini untuk menyelamatkan Anda ya, supaya Anda alert ya, waspada. Ya, supaya Anda waspada. Dan nanti ada orang-orang yang mencemooh orang lain karena perbuatan baik. Karena orang ini berbuat baik malah dicemooh. Nah, itu tadi. Yesus saja mau dirajam batu gara-gara perbuatan baiknya dia. Lalu dicari-cari kesalahannya dia. Nah, itu juga Anda harus hati-hati. Akhirnya orang-orang ini menjadi pencemooh. Bedakan suara kenabian dengan pencemooh. Pencemooh itu hanya mencemooh, tidak ngasih solusi. Tidak ngasih tahu harusnya bagaimana yang benar. Ya, dia cuma ngatain orang anak iblis. Ya kan? Tapi dia sendiri bertindak lebih buruk daripada anak iblis. Ya kan? Dia ingin bongkar masa lalu orang lain, sukanya bongkar masa lalu. Dia sendiri punya masa lalu yang lebih buruk. Nah, itu yang begitu-begitu. Ya, itulah sebabnya saya nggak suka bongkar. Waktu orang-orang itu ngajak saya membongkar aibnya Saifuddin. Loh, semua orang punya aib, saya juga punya aib. Ngapain dibongkar-bongkar? Orang juga tahu sendiri. Malah nanti kamu jadi terkutuk kamu. Ya kan, karena takaranmu akan dipakai ke kamu sendiri, takarannya kamu terapkan ke Saifuddin akan terapkan ke kamu sendiri. Semua orang punya aib, saya juga punya aib. Bedanya saya tidak malu, ya kenapa saya sudah ditebus, saya sudah didamaikan dengan masa lalu saya. Orang lain ya terserah. Ya, yang penting Anda lurus lempeng sama Tuhan. Apakah dengan saya mengatakan kebenaran hari ini Anda akan memusuhi saya? Emang gua pikirin. Tertawa jahat. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Ya, kita akan melanjutkan mana nih? Kita akan melanjutkan tanya jawab. Kita punya waktu jam 5, 5, 10, 1 ya, setengah jam sampai 1 jam ya. Kalau tidak ada yang bertanya ya bisa kita sudahi. Seperti biasa ya, kita ada ini. Oke.